Jadi pelajaran kita pekan ini adalah tentang Ester dan Mordekai. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari latar belakang cerita Ester dan Mordekai ini? Perbuatan kita, tindakan baik kita itu bisa menjadi satu pesan yang besar bagi orang-orang di luar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan itu nyata di dalam hidup kita. Kondisi seperti apa sih yang zaman sekarang yang kita bisa tempatkan, oh ini seperti Ester dan Mordekai nih? Shalom, selamat datang di diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian dalam mempelajari Sekolah Sahabat kita setiap pekan, dan tentunya kami juga berterima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti dan terus mengikuti setiap pekan untuk belajar bersama-sama dengan kami, dan bahkan telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Teman-teman yang ada di studio akan membacakan komentar dari teman-teman. Saya akan membacakan yang pertama dari Bapak atau Saudara Bambang Eko. Shalom, terima kasih atas penjelasan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Lalu dari Willy Sui, amin. Puji Tuhan, terima kasih diskusi yang sangat-sangat bagus, sangat menarik penjelasan dan pengalamannya. Salam kami dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah, Malaysia. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Lalu dari Ariel Pro, Shalom HCI, terima kasih penjelasan SS Dewasa dari Gereja Kampung Gaur, Kota Belut, Sabah. Dia juga menuliskan satu ayat, dibilang di dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Amin. Terima kasih untuk yang telah menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya Emi boleh bacakan. Oke. Dari Andrew, Gereja SDA Tambulion KB. Shalom, perbincangan SS sangat membantu untuk lebih memahami, lebih mendalam. Terima kasih Yola dan rekan-rekan. Amin. Kemudian dari Tulun Dusun Official Channel. Shalom, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sahabat. Sangat membantu bagi saya lebih mengerti Sekolah Sahabat. Puji Tuhan, amin. Dari Gereja SDA Kampung Rangalau, Kota Belut, Sabah. Terakhir dari Jogeri Gelu. Terima kasih dengan SS. Dapat lebih mengerti dengan mendalam lagi. Dari Sarawak, Malaysia. Puji Tuhan. Wilson, silakan. Oke, baik. Yang pertama dari Rusvita Bondior. Shalom semua. Terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat jelas dari Gereja Puhus Tamparuli. Yang kedua, Francisco S. Bapa selalu bersamaku. Amin. Amin. Oke, amin. Lalu kemudian yang ketiga, Amandus Mandus. Terima kasih atas Sekolah Sahabat ini agar saya boleh lebih mengerti. Amin. Oke, yang terakhir, Mon R. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Satu lagi pelajaran kasih yang sangat memberkati. Shalom sahabat dari Gereja Kitompu, Tamparuli, Sabah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Neta Leroy, silakan. Yang pertama dari Ebenezer Hutauruk, sahabat sekolah cabang Mekarwangi Parongpong, dekat sini, Bandung ya. Dia berkata, Shalom, terima kasih untuk tim Sekolah Sahabat Dewasa Hope Channel Indonesia sudah menolong dalam pengertian yang dalam. Amin. Kemudian yang kedua dari Rosemary F. Tan. Amin, puji Tuhan tak bosan-bosannya setiap malam buka HCI. Belajar berulang-ulang tidak bosan, rasa dekat dengan pencipta. Amin. Lalu kemudian dari Elvina Tabuni dari Wamena, Papua Pegunungan. Puji Tuhan. Luar biasa. Pernah ke sana ya sudah ya. Baru saja ya. Terima kasih buat diskusi Sekolah Sahabat yang sangat bagus, dapat membantu kita dalam mempelajari Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang terakhir dari Oce Nusawakan. Terima kasih tim diskusi Sekolah Sahabat telah membuka wawasan kami untuk mau membagikan firman ini. Nah, bukan hanya belajar ya, membagikan ya. Membagikan firman ini bagi orang lain terutama keluarga dan sanak saudara. Belajar dari Bapak Nuh, selamatkan keluarga, baru orang lain. Tolong doakan saya dalam pelayanan penginjilan perorangan di Pegunungan Seram, Maluku. Jadi dia bukannya belajar, dia sudah melayani nih. Luar biasa, ini motivasi bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Terima kasih.
Dan tentunya kita juga selalu membagikan buku Sekolah Sabat, namun sudah di akhir pelajaran, sudah habis. Tapi bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat di Triwulan yang baru, silahkan hubungi saja nomor call center Hope Channel Indonesia. Katakan saya rindu untuk memiliki buku Sekolah Sabat di Triwulan yang baru. Ketika nanti kami sudah ada bukunya, kami akan mengirimkan ke tempat saudara masing-masing secara cuma-cuma, tanpa dipungut biaya. Dan karena kami senang untuk bisa belajar bersama-sama dengan saudara-saudara di pelajaran yang baru di tahun baru nanti. Baik, kita akan mempelajari mengenai Esther dan Mordekai di pelajaran yang ke-12 ini. 3, 2, 1. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ke-12 dengan judul Esther dan Mordekai. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kita akan berdoa dipimpin oleh Emi. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan boleh berdiskusi lebih dalam mengenai firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, menolong pemirsa yang akan mendengarkan diskusi ini, sehingga ini boleh menguatkan iman kami masing-masing. Inilah doa dan pengharapan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, jadi pelajaran kita pekan ini adalah tentang Esther dan Mordekai. Saya melihat ini cukup menarik karena dari judul pelajaran-pelajaran yang lain itu misi, pasti ada kata misinya ya. Misi Allah, panggilan untuk misi, lalu motivasi dan persiapan untuk misi kepada yang orang-orang berkuasa. Tapi di pelajaran 12 ini khusus Esther dan Mordekai. Di sini kita akan belajar mengenai kalau di dalam pelajaran kita lintas budaya. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa sih budaya asing yang kita tahu atau kita bahkan sukai gitu? Kalau dari Emi. Kalau aku sih satu budaya yang paling aku senang itu budayanya orang Jepang. Yang mengenai kebersihan dan keteraturan. Itu sih Kak, yang paling aku suka. Oke. Kalau dari Pendeta Wilson? Saya mungkin budaya apa ya? Mungkin bukan kelompok orang tertentu ya, tapi budaya Barat dalam arti bahwa mereka itu sangat menghargai pendapat. Gitu kan. Jadi kan orang itu diminta apa pendapatnya, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan apa yang di dalam pikirannya tanpa harus terlalu pusing dengan nanti kalau menyinggung, nanti kalau salah ngomong apa ya, tapi yang penting apa gitu. Jadi jelas gitu loh. Orang ini pemikirannya seperti ini. Itu mungkin kalau buat saya ada baiknya. Oke. Kalau dari Pendeta Leroy? Ya karena kita belajar. Jadi saya belajar budaya jadi. Gara-gara mempelajari si Esther ini ya. Bahwa ada hukum media Persia yang kalau sudah bikin aturan nggak boleh diubah. Itu kan repot ya.
Tapi setidak-tidaknya ini kalau dipandang secara positif harus hati-hati bikin aturan main, kan begitu. Jadi jangan sampai nanti itu jadi malah bikin kacau ya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi bagaimana caranya menyeimbangkan? Ya dibikinlah tandingannya yang pada akhirnya jadi bisa konflik antara aturan satu dan aturan lain. Saya kira penting ya. Satu lagi budaya dari Jepang. Saya sudah dibilang Emi tadi ya. Orang Jepang nggak mau tangannya masuk kantong. Siap kerja. Itu saya dengar. Ya saya adalah orang yang suka tangan ini masuk kantong ya. Atau berkaca pinggang ya. Begini. Jadi kalau mereka enggak, jadi lepas begini. Ya ada beberapa ya teman dulu sempat kita lihat begitu gayanya. Oke deh. Oke, thank you. Ini aku juga baru tahu nih dari pendeta soal itu ya. Kalau kita belajar tentang Esther dan Mordekai, sama seperti cerita-cerita lain, kita pengen tahu latar belakangnya seperti apa. Apakah dia dari, kita tahu mereka di kerajaan Media Persia, di Alkitab juga tertulis siapa rajanya. Cuman apa sih yang bisa kita dapatkan dari latar belakang cerita Esther dan Mordekai ini, Pendeta Leroy? Oke, Esther atau Hadasa ya. Hadasa nama Ibrani, Esther nama Persianya. Artinya tidak sama ya. Nah begini, ini kan bicara tentang satu kekuasaan dari Media Persia ya. Pada waktu Esther ini itu berada pada masanya si Ahasuerus atau sering orang sebut-sebut dengan Xerxes ya. Dan kemudian bicara tentang kepenulisan ini juga agak susah ya. Karena sama seperti pelajaran kita ini, kata mission tidak ada, kata misi tidak ada. Di sini pun nama Allah tidak ada. Iya. Jadi nama penulisnya apa lagi kan? Kita tidak tahu kan. Tapi ada tebak-tebakan karena pastilah orang ini pasti orang Yahudi. Ya. Itulah makanya banyak kandidat ya. Ada sejumlah kandidat yang disampaikan. Tapi setidaknya mereka ini dalam penawanan. Nah mungkin kita berpikir bagaimana bisa isinya Mordekai dengan kemudian Esther sampai di sana. Barangkali mungkin papanya ya atau orang tuanya atau keluarganya di atas generasi di atas mereka ini ditawan waktu itu. Tapi pada waktu pemulangan, karena ini masa sudah pemulangan. Ya walaupun artinya pembangunan masih terus berjalan, tapi setidaknya mereka ini adalah orang-orang yang tinggal. Jadi nggak semua pulang. Ya nggak semua pulang. Jadi ada yang tinggal. Mungkin karena tugas barangkali, atau mungkin karena ada hal lain, atau mungkin karena preference, mereka lebih suka tinggal di sana. Jadi di situasi yang seperti inilah cerita ini ditulis. Hanya jangan terlalu cepat membuat jadi ini seperti membaca terlalu cepat ya, bahwa sudah ada penganiayaan seperti yang dilakukan oleh Haman. Ya tidak juga ya. Itulah sebabnya ada sedikit kebingungan kalau kita mendeteksi kira-kira mengapa harus dirahasiakan tentang identitas nasional kan begitu ya. Tapi ya setidaknya adalah kita bisa dapatkan gambaran bahwa mungkin saja orang Yahudi ini kan ras yang kelihatannya dominan ya, kerasan dominan. Jadi banyak orang tidak terlalu nyaman dengan mereka ini karena mereka menganggap kami yang terbaik, kalian itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah itu yang terjadi ya. Nah itu yang menjadi selama ini pameo yang kita lihat. Itu yang saya bisa sampaikan secara singkat ya. Oke. Pendeta Wilson ada tambahan kah tentang latar belakang dari cerita ini? Ya mungkin latar belakang yang tambahan di ayatnya bahwa Esther dan Mordekai ini adalah keturunan daripada Raja Saul. Bukan keturunan Raja Saul, sorry. Satu karena dibilang Mordekai itu adalah keturunan daripada Kish. Kish itu kan bapaknya Saul gitu. Jadi kita lihat memang bahwa kenapa mereka bisa ada di sana, kenapa mereka posisi tinggi, mungkin mereka sama seperti Daniel lah, bangsawan-bangsawan yang diambil dulunya gitu dari kan. Babel. Yang dari Yerusalem kan ke Babel, lalu kemudian mungkin masih punya latar belakang sehingga ya kalau kita lihat kan Mordekai ini kan posisinya di kerajaan. Pasti kan dia seseorang, walaupun mungkin bukan yang paling tinggi, mungkin bukan yang seperti Danielnya, mungkin bukan seperti yang tapi paling tidak punya akses kepada kekuasaan. Berarti pentingnya akses kepada kekuasaan ini ternyata ada pengaruhnya juga di dalam jalan cerita ini kan, karena dapat intel gitu kan, dapat intel sehingga bisa melakukan sesuatu. Nah, mungkin itu nanti bisa dibahas juga. Oke. Nah ini jadi menarik nih kalau kita udah tahu tentang latar belakangnya. Cuman mungkin
pertanyaan besarnya adalah kalau kita belajar dari pekan-pekan lalu, kan kita melihat bagaimana posisi Paulus di Athena ataupun juga Yesus ketika mengunjungi Tirus dan Sidon, itu ada sesuatu yang kita bisa, oh kondisinya seperti ini, di zaman sekarang kita bisa lakukan ini gitu. Karena sama dengan kondisi itu. Kondisi seperti apa sih yang zaman sekarang yang kita bisa tempatkan, oh ini seperti Esther dan Mordekai nih. Makanya cerita ini dimasukkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sehingga kalau kita dalam posisi ini kita bisa belajar juga dari Esther dan Mordekai. Mungkin dari Emi. Kalau dari sepemahamanku Kak, tadi kan juga Pendeta Leroy sudah sampaikan mengenai orang Yahudi yang sudah tinggal di sana semenjak pembuangan ya Pendeta. Ya. Nah, mereka sudah besar di sana. Kalau mungkin kalau kita bisa lihat di keadaan sekarang, contoh mungkin kalau ada temanku yang dulu dia besar di Indonesia contoh, tapi karena keadaan keluarga atau ingin hidup yang lebih baik, seperti pelajaran-pelajaran sekolah sahabat bilang, pergi ke negara yang lain, sehingga mau nggak mau ya harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana. Mungkin seperti itu sih kalau yang saya mengerti. Ke Pendeta Wilson? Ya, mungkin ada perbedaan yang cukup mendasar juga terhadap apa yang Paulus lakukan ataupun apa yang Yesus lakukan. Karena Paulus itu kan adalah memang pilihannya sendiri untuk datang ke tempat yang memang berbeda. Jadi sehingga ketika dia datang, memang dia punya mindset, oke, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk. Kan karena saya mau menyusup istilahnya kan, mau masuk ke dalam suatu lingkungan yang sebenarnya saya adalah orang asing terhadap lingkungan itu. Sehingga ya saya harus tahu budaya yang seperti apa, saya harus tahu apa yang harus saya katakan, karena saya punya misi untuk mengatakan sesuatu. Itu kalau Paulus. Kalau Yesus kan, ya istilahnya dia pergi ke Tirus dan Sidon itu kan cuma lagi retreat aja, kan cuma kayak lagi studi banding. Karena memang bukan itu. Bukan ke sana tujuan misinya. Nah, berbeda dengan Esther dan Mordekai yang mungkin mirip-mirip dengan apa yang tadi Emi katakan, ya mereka bisa kita bilang itu kalau imigran itu first atau second generation imigran gitu kan. Karena kemungkinan mereka bukan kemungkinan, kayaknya hampir pasti mereka bukan lahir di tanah asalnya di Yerusalem. Tapi memang orang tuanya atau kakeknya yang sudah terbawa ke tanah apakah Babylon ataupun Persia, lalu kemudian besar di sana. Jadi kalau ditanya mereka ini kewarganegaranya apa? Ya pasti kewarganegaranya Persia, tapi etnisnya masih Yahudi. Nah, sekarang kan ada kayak ada tarik-menarik antara apakah mereka ini bisa menganggap diri mereka sebagai orang Persia atau masih menganggap diri mereka sebagai orang Yahudi. Dan karena ini baru 1 atau 2 generasi, biasanya ya kalau yang kita perhatikan ya kalau mama saya lah ada keturunan etnis Chinese-nya. Apakah masih merasa Chinese? Tidak. Budayanya mungkin masih Chinese, tapi orang Indonesia. Nah, kalau di sini Esther dan Mordekai mungkin karena masih baru 1-2 generasi, ya mungkin sama sekali tidak merasa adalah orang Persia. Ya kan? Sama sekali tidak merasa. Apalagi kan memang kalau tadi Pendeta Leroy sudah sebutkan, Yahudinya sendiri, keyahudian itu sendiri kan sudah sangat berbeda, kuat. Itu memang satu bangsa yang punya identitas, apalagi karena ini identitas yang diberikan secara ilahi gitu ya. Ada memang punya sejarahnya bahwa mereka harus berbeda. Jadi itu lagi ditambah lagi, jadi konteksnya mungkin kalau di kita ya mungkin kalau ada orangnya, tadi mungkin yang paling mirip adalah imigran yang baru keturunan pertama kedua. Jadi sekarang mereka lagi bingung terhadap bagaimana saya harus hidup di tengah-tengah bangsa yang bukanlah bangsa leluhur saya, tetapi ya saya ada di sana. Jadi tidak bisa seperti Paulus gitu kan, karena Paulus ya kalau gagal pindah lagi, dia gagal di Athena, pergi ke Korintus kan, lalu nyasar lagi kemana gitu kan. Tapi kalau mereka gagal, ya sudah habis mau pindah kemana, nah, gitu kan. Jadi pasti ada beda-beda. Dan ini masuk ke dalam ya ketakutannya Mordekai, ketakutannya Esther. Mordekai itu maksudnya takut dalam arti bangsa Yahudi di sana tidak bisa pindah karena memang sudah tinggal di sana. Sekarang kalau mau dihancurkan bagaimana? Terus memang habis. Gitu. Ya memang habis kan gitu kan. Nah, jadi mungkin ada ke arah sananya sih. Oke, Pendeta ada tambahan? Saya tidak tahu apakah ini bisa dicocok ya, karena memang dengan latar belakang yang sudah disampaikan oleh Pendeta Wilson tadi, ini agak sukar ya mendapatkan relevansinya. Tapi oke lah, mungkin kita anggaplah orang-orang Indonesia yang mencari suaka katanya di Amerika. Lalu kemudian anaknya lahir. Ya, karena begini, saya juga pernah mengofisit pernikahan satu pasangan. Mereka sudah menikah secara legal karena di court kan. Kalau ini kan di court sipil. Nah, tapi kemudian papanya bilang, kau harus bisa merasakan pernikahan di Indonesia katanya. Karena kita orang Indonesia.
Apalagi tadi dibilang Chinese ya, apalagi kita orang Batak katanya. Nah kan keluarga kita ada pendeta, maksudnya saya ya. Jadi supaya kamu bisa mengalami itu katanya, supaya kamu nggak hilang katanya. Pernikahan kita itu mahal loh katanya, nggak hanya di court murah gitu ya, tinggal bayar sekian, lalu selesai kan begitu. Nah, dan itu terjadi. Ya. Lalu ketika saya tanya, kamu yakin dengan ini? Ya, saya percaya dengan papa saya. Berarti nilai-nilai dari orang Indonesia itu mas ada dalam diri anak ini. Saya bahagia sekali waktu itu. Ya. Walaupun artinya saya tahu bahwa mereka sudah menikah, ya secara sah. Dan ada juga pendeta waktu itu yang berada di court itu yang memberikan semacam dukungannya. Artinya secara legal mereka sudah menikah. Ya, tapi mereka minta ya supaya kita adalah pemberkatannya gitu ya. That's good. Yang terjadi. Terima kasih. Oke, jadi walaupun mungkin di zaman sekarang sudah nggak ada ya yang namanya, atau ada tapi nggak dekat dengan kita, ditawan dalam budaya asing, tetapi kita bisa melihat ada hal-hal yang mungkin tadi seperti imigran atau orang-orang yang berpindah dari satu budaya ke budaya lain. Bahkan mungkin kalau di Indonesia dengan begitu banyaknya budaya, nggak perlu pindah negara, pindah tempat daerah aja tuh udah berbeda gitu ya budayanya. Jadi kita bisa melihat cerita dari Esther dan Mordekai ini dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Esther itu masuk di dalam satu, kalau bisa dibilang, kompetisi gitu ya. Beauty pageant. Beauty pageant. Karena walaupun mungkin itu diwajibkan bagi seluruh gadis di negara itu, di seluruh negeri untuk didaftarkan untuk menjadi calon ratu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau orang Kristen itu nggak boleh masuk di dalam kompetisi. Sedangkan kita lihat cerita Esther, dia berkompetisi, dia bahkan menang, dan bisa menjadi penyelamat bagi bangsanya. Jadi mungkin apa sih yang kita bisa dapatkan dari tentang hubungan orang Kristen dan kompetisi? Kan kalau misalnya menang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan juga gitu. Emi. Iya, kalau aku sih Kak, pertama yang aku pikir bahwa mungkin untuk kompetisi kecantikan tadi Pendeta sudah bilang, atau kompetisi yang lain, bukan semua orang mungkin yang harus ada di situ pertama. Karena kan tadi konteks Esther juga itu diwajibkan. Artinya ya mau nggak mau dia, Tuhan izinkanlah untuk harus masuk di kompetisi. Nah, kalau untuk kita mengenai kompetisi, pertama itu tidak harus semua. Kemudian kalau seandainya Tuhan izinkan harus ke situ, ya mungkin bisa, tapi per pribadi tinggal mungkin bagaimana ya, dari masing-masing merasa kalau saya masuk ke sana, motifnya, tujuannya apa? Kemudian keuntungannya untuk saya dan keuntungannya untuk Tuhan itu bagaimana? Mungkin seperti itu sih, Kak. Oke. Pendeta Wilson? Ya, mungkin kalau saya sih secara pribadi, mungkin kita harus menolak premis kompetisi itu. Karena di dalam hidup ini apa sih yang nggak kompetisi? Melamar kerja, kompetisi juga. Bahkan cari jodoh, apa nggak kompetisi itu? Bersaing sama yang lain-lain. Jadi maksudnya, jangan melihat kompetisi itu sebagai sesuatu yang salah dan tidak baik. Tapi seperti yang tadi Emi bilang, harus lihat konteksnya seperti apa. Dan bahkan kalau di dalam Esther sekalipun ini, kita juga bisa katakan, oke lah dia dipaksa masuk. Bisa dong dia membuat dirinya kalah. Kalau memang itu sesuatu yang jelek, ya dia jelek-jelekin aja. Waktu disuruh jalan kan pasti kan ada suruh jalan ke apa. Ya jalan aja selengean gitu kan. Terus kalau disuruh senyum ya senyum gak jelas aja kan. Pasti raja juga ilfil kan ngeliatnya kan. Tapi fakta bahwa dia bisa menang, apakah artinya Esther itu 100 kali lebih cantik sehingga apapun yang dilakukan walaupun udah berusaha kalah tapi tetap menang juga, atau apakah Tuhan mengarahkan, menetapkan supaya dia menang, itu masalah terpisah ya. Tetapi faktanya yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa orang-orang yang menang dalam tanda kutip dalam kompetisi ini, dalam persaingan di kantor kah, di dalam kekuasaan kah, di dalam apapun, pasti akan digunakan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada orang yang mau masuk, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, untuk lalu kemudian bisa menang sampai dalam posisi-posisi seperti ini, ya mungkin seperti yang mereka bilang ya, Tuhan bisa membawakan apa keselamatan dari orang lain, itu bisa. Tetapi kan
pasti ada suatu hal, istilahnya bukan upaya ya, tapi bisa kita bilang kerjasama manusia, faktor manusia, elemen manusianya yang perlu Tuhan pakai. Atau kalau enggak dia tetap aja muncul malaikat berbentuk orang terus jadilah. Ya bisa juga ya itu kalau kita bilang ada penulis Kristen yang mengatakan ada seperti itu kejadian. Malaikat di dalam bentuk manusia datang terus berbicara apa segala mempengaruhi itu bisa. Cuma kalau saya rasa itu adalah sesuatu yang mungkin lebih bersifat ad hoc aja gitu ya, yang bukan normnya, itu exception, itu pengecualian. Nah, gitu. Jadi kalau bilang apakah kita sebagai orang Kristen boleh berkompetisi? Ya hidup itu adalah kompetisi gitu loh. Dan kita diminta untuk melakukan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya saya balik, apakah orang Kristen boleh tidak melakukan yang terbaik? Tidak. Nah, itu aja jawabannya, gitu sih. Oke. Dari pendeta? Ya mungkin kita harus menjawab juga mengapa ada orang berpikir kompetisi kurang baik ya, atau mengapa harus dihindari kompetisi. Ya karena kita tahu juga bahwa ada gini ya, ada pressure yang berlebihan ya pada waktu ada kompetisi. Kalau kita tahu ya kita sedang di compete atau sedang dalam ajang ya, ajang yang head to head maksudnya. Jadi bukan artinya saya bersaing dengan seseorang yang ya beda jurusan begitu ya. Tapi ini memang kita mau cari yang terbaik dari mereka yang spesifik seperti ini. Nah, oleh karena ada pressure dengan stres, maka seringkali tidak alami. Kan begitu. Ada juga kemungkinan peluang dishonesty. Nggak jujur kan? Di markup begitu segala macam toh. Nah, itu yang terjadi. Jadi, tapi itu bisa dijawab. Mengapa? Seperti yang Pastor Rizwan tadi bilang. Bahwa di Alkitab juga banyak ayat-ayat mengatakan kompetisi. Ya, khususnya saya cek bahasa Inggris ya. Saya kira hanya satu-satunya version yang pakai kata competition itu di NRSV. Dia pakai itu competition. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Salah satu yang muncul di perjanjian baru itu ya. Ini yang paling tenar ya, yang katanya bahwa bukankah semua orang berlari untuk menang, itu kompetisi kan. Tapi hanya satu yang menang. Bedanya adalah di kita ini ya semua yang bertahan sampai akhir, sampai ke garis finish itu menang. Tapi artinya bukankah kita juga harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Jadi harus berlomba-lomba, jangan nunggu. Saya tunggu dia. Baik dulu dia sama saya, baru saya baik sama dia. Anda begitu juga ya. Jadi ada kompetisi. Hanya begini, ketika ada hal-hal yang negatif itu yang dijawab. Gitu ya. Jadi, oke, ada negatifnya. Nah, terus gimana dong kita ini? Ya jangan pakai begitu. Misalnya, ada pemalsuan kan, supaya dia menang kan gitu ya. Ya jangan gitu. Ada misalnya kita jadi juri misalnya kan, kita lihat jadi subjektif kan. Jangan pakai itu. Ya, jadi pakailah yang benar-benar ya. Karena apa? Tapi ya setidak-tidaknya kita dapat gambaran bahwa ya seperti yang bilang tadi ya, bagus sekali. Kau baca berarti ya dia bahwa si Esther ini ya istilahnya ya terjebak dalam masalah ya, artinya terjebak dalam situasi bahwa dia harus ikuti yang seperti ini ya. Cuman memang ada beberapa juga kompetisi yang kurang baik bagi kita ya. Kompetisi apa contohnya? Ya tahu sendiri lah kompetisi apa ya. Dan ini memang nggak ada hubungannya dengan artinya dengan dignity ya. Jadi jangan malu-maluin ya. Misalnya kompetisi apa itu? Mukbang. Bagus nggak itu kira-kira? Ya, ini apa sih yang mau dimaksudkan itu? Lalu nanti korek-korek ya dibuang juga. Apaan sih? Oke, thank you pendeta. Nah, teman-teman, kita akan kembali lagi dengan pelajaran mengenai Esther dan Mordekai. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi dan kita tadi sudah disebutkan bahwa Mordekai tidak mau mengakui atau tidak secara berterus terang dan bahkan memberitahu kepada Esther untuk tidak memberitahukan mengenai asal-usulnya. Kita bisa lihat di dalam ayatnya Esther 2 ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dan di ayat 20, adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepada Mordekai. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, kenapa sih
Mordekai memberikan perintah seperti itu? Dan apakah di zaman sekarang ada situasi di mana kita memang ya kayak Mordekai ini lebih baik tidak mengakui iman kita, atau ya mungkin kalau asal usul dan kebangsaan kan udah tidak relevan ya sekarang ya. Tapi iman kita, mengapa, mungkin apakah kalau ada, kenapa? Kalau enggak, kita harus selalu menyatakan iman kita, kenapa juga? Emi. Oke, kalau dari yang aku mengerti sih Kak, tadi di pelajaran sekolah sahabat ini kan udah di hari Senin, di bagian paling akhir di sini aku baca dibilang, dalam hal ini mereka berlaku bijak dengan merahasiakan latar belakang bangsa dan keluarga mereka. Jadi tadi ketika dibaca ayatnya dikatakan bahwa hanya dilarang untuk tidak bilang, tapi bukan berarti bukan berarti Bohong. ya seperti itu. Itu kalau saya posisikan diri jadi Esther. Nah, jadi mungkin saya juga belum pernah ada di posisi di mana saya harus merahasiakan identitas iman. Tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu, saya nggak tahu gimana, yang mungkin sama seperti Esther juga berlaku bijak itu dengan tidak langsung belak-belakan seperti itu, langsung tanpa ditanya langsung, oh saya begini, saya begitu. Tapi dalam konteks Esther, ketika mungkin ditanya, ya, saya percaya mungkin Esther juga nggak bakalan bohong. Tapi kan dalam hal ini dia Kasih tahu hanya ya? nggak kasih tahu, hanya diam-diam aja mungkin itu Kak. Oke. Kalau dari Pendeta Wilson? Ya, tapi kan tidak berbohong bukan berarti kita juga harus mengatakan jawaban yang sebenarnya. Tanya, kenapa kamu nggak makan makanan ini contohnya? Oh, karena Alkitab mengatakan. Enggak juga kan, karena saya mau sehat. Karena saya lagi diet. Dan itu bisa semua itu betul. Ya kan? Jadi tidak berarti bahwa ketika kita mengatakan kita mau istilah menjadi bijak dalam menjawab supaya tidak langsung membuat perselisihan, terus kita aja karena tidak mau mengakui berarti pilihannya adalah berbohong. Enggak juga. Ya kita carilah alasan yang memang masih masuk akal dan memang benar. Paling tidak jangan bilang saya mau sehat atau jangan bilang saya diet padahal saya lagi nggak diet. Bisa aja. Makanya ya ketika kamu memutuskan makan atau nggak makan, ya jadikanlah itu juga sebagai alasanmu. Jangan cuma, oh saya hanya mengikuti Alkitab. Kalau Alkitab nggak bilang ini, sebenarnya saya mau makan. Sebenarnya saya nggak peduli kesehatan. Jadi enggak. Karena memang saya tidak makan, tidak minum ini karena saya peduli kesehatan. Itu tidak berbohong. Tapi tidak memberikan keseluruhan daripada halnya. Karena memang belum. Sedangkan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa banyak hal yang mau kukatakan, tapi kamu tidak siap untuk menerimanya. Jadi memang ada paling tidak presiden untuk itu. Bahwa memang ketika orang tidak siap untuk menerima, memang lebih baik untuk tidak mengatakannya di dalam hal itu ya. Dan apalagi di sini dikatakan jangan dikasih tahu, bukan berarti dilupakan, bukan berarti ditinggalkan, bukan berarti ya kamu bukan lagi orang Yahudi, kan tidak, masih. Tetapi ya pintar-pintarlah menjaga supaya jangan itu menjadi suatu hal yang menghalangi dari bagaimana kamu bisa hidup, bagaimana kamu bisa berlaku. Dan juga tidak dibilang bahwa karena kamu menyembunyikannya berarti kamu tidak mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan. Itu saya rasa tidak ke arah sana. Karena harus saya sembunyikan. Makanya ya saya jadinya tidak beribadah. Makanya saya jadi tidak ini ya. Mungkin bagaimana caranya dalam penyembunyian itu kita tidak istilahnya berdosa. Sebenarnya kan poin itu yang harus dikejar. Yang saya yakin dan percaya itu yang dilakukan oleh Esther. Pendeta Wilson sendiri pernah nggak ada dalam situasi tidak lebih bijak kalau tidak memberitahukan iman? Ya mungkin contohnya kan waktu saya kan pernah ikut pelatihan Seribu Misionaris kan. Ditanya, kamu kesini mau ngapain? Saya mau mengabarkan Injil. Enggak, saya mau memberikan pelayanan kesehatan. Amin. Saya mau melayani masyarakat. Saya mau, dan itu semua memang adalah tujuan saya sendiri. Itu tujuan benar. Tetapi nggak bilang saya mau menobatkan Anda dari kan nggak begitu juga. Jadi mungkin bisa seperti itu, dan saya rasa apakah itu salah? Ya tergantung situasi dan kondisi ya. Karena kan mungkin ini sudah pernah dibahas di sebelum-sebelumnya kan mengenai menyembah di dapur api patung Nebukadnezar dengan menyembah ketika menggandeng raja. Ini kan si Naaman dengan ini kan saya rasa pembahasan pada waktu itu cukup mengatakan bahwa ya apa motivasinya, apa konteksnya, apakah kita benar-benar. Saya rasa pembahasan atau diskusi itu boleh dilihat lagi nanti di Sekolah Sahabat ya. Sekolah Sahabat beberapa minggu yang lalu, ya mungkin bisa dilihat lagi dan itu bisa memperkaya pengertian kita tentang kenapa sih Esther ini
dinasihati oleh Mordekai untuk melakukan hal demikian. Kapankah itu menjadi salah? Bukan kapan. Bagaimanakah praktek itu ketika itu penerapannya bisa menjadi salah, dan bagaimana penerapan yang masih bisa dibilang benar, bijaksana, dan ya seperti itulah. Alkitab mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Begitu. Pendeta Leroy? Memang faktanya kita tidak temukan ya di kitab Ester jawaban terhadap pertanyaan itu, kan begitu. Yang jelas satu, hanya memang sebagai manusia yang berpikir, kita mau coba cari tahu. Karena memang kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu, kemuliaan para peneliti adalah mengungkapkan sesuatu. Tapi ini bukan maksudnya mengatakan jawaban ini benar ya, tapi hanya mencoba untuk mengapproach kitab ini dari hasil mengamati. Jadi bukan membaca hanya apa yang tertulis, tapi coba memahami. Nah, saya perhatikan begini. Kan di pasal 2 ayat 10 dan 20 itu 2 kali disebutkan. Sampai 2 kali loh disebutkan bahwa Ester harus rahasiakan karena memang disuruh sama si Mordekai. Nah, kemudian pada waktu pasal 3 kita dapat cerita si Mordekai. Mordekai cerita, saya Yahudi gitu lah. Apa bedanya dia dengan saya gitu kan? Karena ya kan. Ya walaupun kita tahu dalam settingannya kelihatannya hanya setelah didesak. Kenapa kau nggak begitu? Setelah berkali-kali, akhirnya kita tahu saya itu Yahudi gitu. Nah cuman ya ini bukan mau mempersalahkan dia. Nanti soalnya kalau ketemu di sorga nggak enak juga sama Mordekai. Maksudnya begini, Pastor Wilson. Jadi ini si Mordekai ini kan bilangnya, dia nggak bilang seperti yang Pastor Wilson tadi bilang. Ya. Dia malah bilang, aku orang Yahudi katanya. Kan itu membahayakan bangsanya. Kenapa nggak bilang saja misalnya, ya karena hanya Tuhan yang disembah. Kan gitu ya. Dia bawa bangsanya. Yang pada akhirnya memasukkan mereka dalam daftar bahaya. Nah saya suka sekali tadi waktu disampaikan tadi siapa si Haman ini. Kan karena gara-gara si Haman ini akhirnya terbuka identitas dari si Mordekai. Bahwa dia katanya adalah orang apa namanya ini. Ya Agag ini kan ini musuhnya orang Israel dari ratusan tahun yang lalu ya. Orang Amalek kan begitu. Dan kalau kita dengar cerita, ini nih Saul nih. Saul dulu pernah selamatkan si Agag, pernah dengar? Agag. Selamatkan Agag. Tapi masalahnya datang siapa Samuel ya? Samuel, sini orangnya. Dimutilasi itu orang. Jadi ada banyak orang melihat ya bahwa ada kemungkinan ini dendam yang sudah ratusan tahun. Jadi membara ya, begitu dengar Yahudi aja dia langsung. Mungkin bapak mamanya seperti orang Yahudi juga cerita ya kan. Dari generasi ke generasi diceritakan, dihendak itu cerita-cerita siapa musuh kita. Dan luar biasanya kitab Ester ini bolak-balik sebutkan itu. Haman musuh. Jadi dia adalah the real enemy of Israel. Nah, dalam hal ini Yehuda ya, Benjamin. Ini dia real musuhnya ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana ya. Tapi mungkin ya ada kesan seperti itu ya, bahwa ada kemungkinan bahwa memang ini maksudnya seperti apa. Cuman ini satu lagi proposal saya. Jadi waktu kita baca secara kronologi, saya yakin itu kronologi ya, pasal 2, pasal 10. Apakah ada kemungkinan si Mordekai ini sebenarnya dia punya dia punya senjata pamungkas. Macam-macam kau. Ester adalah cuma saya nggak kasih tahu nanti ya. Tapi ya ini hanya logika berpikir saja. Tapi yang jelas ada sesuatu ya, pasti ada reason yang ya kita perlu approach ya. Artinya apapun yang kita dapat itu mudah-mudahan memperkaya kita ya dalam bagaimana kita seharusnya bersikap ketika ada orang tanya apakah perlu saya sampaikan sekarang, apa perlu sedikit atau bagaimana. Tapi bukan dalam tanda petik itu jadi bohong ya, bukan. Ya orang bijak itu adalah orang yang memenangkan jiwa. Ya kan, orang terbijak kan itu bahasanya. Orang terbijak itu adalah orang memenangkan jiwa. Bagaimana cara dia memberikan jawaban? Nah, itulah seperti si Haman, si Mordekai ini. Terima kasih. Oke, thank you pendeta. Nah, kita melihat juga bahwa di pelajaran-pelajaran lalu kita belajar mengenai Paulus dalam kontekstualisasi ya, budaya, bagaimana dia masuk ke dalam budaya yang asing. Tetapi di cerita Mordekai ini kita melihat betapa kayak keteguhannya Mordekai untuk tidak sujud gitu kan.
Bahkan tadi Pendeta juga sudah katakan sampai dia akhirnya harus mengungkapkan bahwa dia itu seorang Yahudi. Nah, di mana sih sebenarnya titik perbedaan? Ini kontekstualisasi, ini kompromi gitu. Kenapa si Mordekai itu nggak melakukan, istilahnya melakukan yang bijak juga gitu. Kalau dia dengan tidak mengatakan asal-usulnya dia melakukan hal yang bijak, kenapa nggak dalam sujud ini dia juga tidak melakukan dalam tanda kutip yang bijak supaya mereka nggak masuk dalam satu masalah contohnya. Nah, perbedaannya di mana? Pendeta Wilson. Ya, mungkin tadi seperti sudah disinggung bahwa ini bukan ketika Mordekai ini mengaku, itu bukanlah kali pertamanya. Kan setelah di obok-obok terus kan. Jadi mungkin dia juga harus mengambil keputusan antara dia sudah tidak bisa lagi bijak dan sekarang dia harus mengambil sikap. Kenapa saya ini? Mungkin dia bilang awalnya ya kalau kayak makanan, saya bilang saya diet. Ini kan nggak lagi ngeri, saya lagi mau kesehatan. Ini kan sehat. Saya ini. Kalau dicecar terus akhirnya karena Alkitab mengatakan seperti ini. Kan? Jadi mungkin seperti itu. Jadi dalam hal itu bisa kita lihat bahwa bukan berarti Mordekai tidak berusaha untuk mengkontekstualisasi. Sepertinya ya, ini kan kita hanya melihat daripada apa yang tersurat ya. Kalau yang tersirat pasti banyak juga seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa antara kompromi dengan kontekstualisasi? Ya mungkin di dalam hal ini adalah bila mana sekarang kita harus sudah bukan kehabisan lah ya, tidak bisa lagi berkelit. Nah, kompromi adalah kita akhirnya memberikan alasan yang tidak alkitabiah. Tapi kalau dia kontekstualisasi, ya pokoknya selama dia bisa masih memberikan jawaban yang bisa diterima, ya itulah kontekstualisasi. Itu kan ya kenapa ini ya dijelaskan lah soal prinsip kesehatannya lah, risetnya lah, ininya lah, apa segala macamnya, kebaikannya lah, keburukannya, apa segala macam. Nah, ini ya itulah kita coba kontekstualisasi karena memang orang itu belum percaya dengan apa yang kita percaya. Percuma kita katakan, oh karena Allah mengatakan demikian. Ya mungkin itu terakhir. Nah, sekarang ketika hal terakhir itu tidak berani dia katakan, itulah kompromi. Jadi mungkin kalau saya melihatnya ya kadang-kadang orang itu ada orang itu yang seperti kerang gitu kan, keras di luar tapi setelah dipukul-pukul dalamnya ternyata lembek. Atau ada orang yang seperti apa ya buah peach apa itu persik ya atau apa gitu kan, ya luarnya lembut tapi dalamnya bijinya itu keras setengah mati. Nah, mungkin kita ya nggak tahu lah mana yang lebih bagus mana yang enggak ya, tapi dalam hari ini sepertinya mungkin kalau yang seperti buah peach itu ya kalau ada pergesekan masih bisa membal lagi apa-apa, tapi begitu dia sudah benar masuk ke yang adalah menjadi esensi atau yang core atau yang inti daripada ya identitas kita, daripada keimanan kita, keyakinan kita, ya kita harus ya keras gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Pendeta Leroy. Dalam dunia misi kita kenal 3M. Tahu kan? Man, message. Saya sengaja bikin message di tengah. Method. Manusia, man-nya itu bisa berubah-ubah. Bukan berubah-ubah maksudnya. Bisa siapa saja kan. Kadang-kadang dipakai ini, kadang-kadang dipakai ini, kadang-kadang dipakai Esther, kadang-kadang Mordekai, segala macam kan. Lalu method kan bisa bermacam-macam. Bisa pakai metode ini. Ya walaupun kita tahu ya pelajaran kita triwulan ini mengatakan bahwa metode Yesus saja yang tak pernah gagal ya. Tapi ada banyak metode. Ya kan? Ada yang lain ya selain dari itu. Lalu ada message. Nah, yang nggak bisa berubah kan message. Nah, perbedaan antara Paulus dengan si Mordekai adalah berada pada message. Itu si Mordekai, itu message dia. Karena setelah saya suka tadi istilah, setelah didesak, diobok-obok ya, akhirnya ya dia terpaksa harus katakan, inilah identitasnya dan identitasnya itu dalam message. Dia harus bilang dong. Nah, Paulus lain. Paulus itu dia metode. Bagaimana menjangkau orang-orang filsuf ini? Gimana caranya? Lalu ya pakailah cara itu kan. Nah, artinya dia mau akomodir pengetahuan mereka, tapi dari situ dia giring kepada inilah benarnya. Itu metodenya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara ya ini dalam ceritanya si Paulus kalau mau dibandingkan dengan si Mordekai. Mordekai ini dia berada dalam situasi yang seperti itu. Dia ini pasif kan begitu. Paulus kan tidak. Tadi sudah kita dapat gambaran ya dia memang sengaja datang ke sana. Dan dia punya misi. Sementara apa ini si Mordekai ini memang terdesak dalam situasi dan dia terus terpaksa harus sampaikan siapa dia dan itu message-nya. Saya ini orang Yahudi. Dan kemudian
fitlah itu atau harmonislah itu dengan kisah terakhir ketika disebut maka banyaklah orang di sana menjadi orang Yahudi. Iya. Nah, kalau disebut misalnya aku ini adalah penyembah Allah, maka banyak orang menjadi penyembah Allah kan begitu ya. Jadi sinkron dia. Message, that's the message ya. Nggak boleh berubah-ubah itu. Itu harus tetap. Jangan dipolitisir ya. Nah, bolehlah campur-campur dengan ini. Akhirnya jadi sinkretisme toh. Ya, sakit perut orang jadinya. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi dengan pertanyaan mengenai doa dan puasa. Jadi kalau kita lihat ketika sudah terdesak dan Mordekai akhirnya menyampaikan kepada Esther, lalu Esther meminta agar seluruh bangsa Yahudi itu berdoa dan berpuasa selama 3 hari bersama-sama dengan dia. Apa sih sebenarnya peran doa dan puasa khususnya ini dalam satu permohonan doa? Karena kalau kita baca ayatnya di dalam Esther 4 ayat 14 dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Artinya kata-kata Mordekai itu adalah imannya bahwa dia kelepasan itu akan datang gitu. Baik melalui Esther maupun tidak. Dan jadi kayak sebenarnya doa dan puasa itu buat apa? Kalau Mordekai sudah percaya bahwa mereka akan dilepaskan. Apakah supaya Tuhan mengabulkan, atau supaya Esther dikuatkan untuk mengambil keputusan yang akan meresikokan nyawanya, atau untuk Esther supaya tahu apa yang harus dilakukan. Seperti apa, Emi? Oke, jadi kalau dari Esther pasal 4 ini kan tadi Kak Yola sudah bilang, dikatakan di ayat 14, sebenarnya bangsa ini mereka sudah tahu bahwa pada akhirnya akan ada kelepasan gitu dari mereka yang ditawan. Nah, kemudian kenapa mereka perlu berdoa dan puasa? Nah, tadi juga kan sudah disinggung oleh Pendeta Wilson juga, latar belakang juga oleh Pendeta Leroy bahwa mereka ada di sana. Lalu kalau kita baca pelajaran sekolah Sabat dibilang nanti itu di Haman, dia katakan dia menggambarkan bangsa ini sebagai bangsa yang tercerai-berai kalau nggak salah. Artinya orang-orang Yahudi ada, tapi mungkin sudah ada yang tinggal di bagian sini, ada yang tinggal bagian sana. Kemudian tadi juga disampaikan mereka juga mungkin ada yang sudah lahir dan besar di sana, Pendeta Wilson katakan, yang mungkin juga pemikiran-pemikiran tentang kebudayaan asli mereka sebagai Yahudi atau nilai mereka kepada Tuhan mungkin sudah agak tergoyahkan atau terlupakan atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi panggilan untuk berdoa dan puasa ini menjadi panggilan Esther untuk bangsa Yahudi bahwa pertama, kita harus ingat kembali bahwa ada Tuhan yang menjanjikan dan panggilan untuk supaya mereka sama-sama bersatu hati begitu untuk tetap kembali kepada Tuhan. Kemudian panggilan juga Esther supaya mereka tetap teguh kepada kesetiaan mereka kepada Tuhan atau sebagainya. Mungkin itu Kak dari saya. Oke. Pendeta Wilson. Soalnya banyak orang Kristen yang kalau berdoanya belum dijawab, mesti puasa nih kayaknya. Ya, sebenarnya sih kalau pada prakteknya ya, sebenarnya puasa itu adalah salah satu cara yang paling dianggap ya, paling instan dalam menaikkan kerohanian seseorang. Ya kan? Begitu dia berpuasa, rohani langsung naik. Itu tidak salah juga, karena Yesus mengatakan bahwa ya seperti kalau murid-murid kan mau mengusir setan, yang bilang ini tidak bisa diusir kecuali dengan apa? Doa dan puasa. Dan inilah benar-benar dua hal ini, berdoa dan puasa. Jadi tidak bisa disalahkan juga bahwa orang percaya dan memang Alkitab mengatakan bahwa ada kuasa di dalam doa dan puasa. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa itu bisa membawa kuasa kan? Ya mungkin cara menjelaskannya adalah karena ya doa dan puasa itu membuat orang teringat bahwa ada Allah. Membuat orang menyadari keterbatasan manusia. Membuat orang benar-benar mencari dan mengetahui apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Daripada hanya gantinya ya kalau tanpa doa dan puasa mungkin tidak ada proses ya. Ini kan memberikan suatu proses juga. Jadi bukan hal-hal mistis yang terjadi di dalam berpuasa dan berdoa itu yang tiba-tiba memberikan sinar kesucian, terus tiba ada halo lingkaran. Bukan itunya, tetapi ya itu mengubah cara kita melihat kepada Allah gitu kan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kalau tidak berdoa dan tidak berpuasa
ini bisa jalan. Seperti kan tadi kan bilang kalau Mordekai mengatakan dia yakin pasti Tuhan ada aja cara untuk menyelamatkan, dan itu benar dan itu ya. Tetapi apakah Mordekai dan Esther-nya akan selamat? Ya, mungkin aja mereka ya tetap selamat, tapi mereka adalah korban daripada pembantaiannya, tapi bangsa Yahudinya tetap selamat apa segala macam. Ada banyak hal. Sekarang bagi kita mungkin penerapannya adalah kita ini mau jadi pemain atau mau jadi penonton saja. Hanya orang yang berdoa dan berpuasa bisa jadi pemain. Kalau mau tenang-tenang saja hidupnya, ya sudahlah, apa yang terjadi ya sudah, kita cuma melihat, tidak bisa berlaku apa-apa, tidak bisa memberikan impact apa, jadi penonton saja, ya sudah, tidak usah berdoa dan berpuasa. Karena apa? Kalau kita tidak berdoa dan berpuasa, tapi mau ikut bermain, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, ya, pasti mental juga. Ya udah, mendingan udah diam saja. Kalau mati-mati, kalau hidup-hidup, udahlah selesai gitu kan. Tapi kalau kita punya keinginan, saya punya misi, saya punya kerinduan untuk melakukan sesuatu, dan untuk itu saya perlu menyadari keterbatasan saya dan perlu menyadari kemahakuasaan Allah. Ya, doa dan puasa akan membuat kita terkoneksi dengan hal itu, dan akhirnya ya memang ya semesta beserta ketika doa dan puasa itu ada gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba ada aja jalan terbuka, ada apa segala macam, itu bisa seperti itu. Dan juga mungkin kita berpikir ya itu memberikan mandat, memberikan izin di dalam, ya kita nggak tahu aturan main surgawi antara setan dengan Allah ya, yang membuat kalau ini terjadi istilahnya sudah di-unlock ya, terbuka ini list daripada abilities yang bisa dilakukan gitu. Mungkin ada seperti itunya gitu, tapi tidak di dalam kemistisan daripada berpuasa dan berdoanya itu sendiri. Oke. Pendeta? Ya. Bahasa doa memang nggak muncul ya dalam Esther ya, waktu ketika ada reaksi ini. Jadi waktu Haman bikin putusan, dan menurut prediksi dari Mordekai bahwa itu kalau tidak ada tindakan yang segera maka mereka akan lenyap. Makanya waktu dia dengar itu peristiwa, maka Alkitab katakan, ya ITB katakan bahwa dia keluar melolong ya seperti serigala ya. Dan dia pakaian kabung, tapi dia harus keluar karena nggak boleh orang pakaian kabung digigit kan begitu. Dia harus keluar. Tapi kemudian diberikanlah penyampaian kepada Esther. Esther tahu pada akhirnya. Ya kemudian terkenallah sebuah muncullah perkataan yang paling keren itu ya. Sebenarnya itu hanya 2 kata dalam Ibrani ya. Adapti. Jika aku mati, maka aku mati ya. Adapti. Jadi di double ya, itu double. Lalu kemudian dia sampaikan, berpuasalah untuk apa? Bukan berdoa ya, tidak disebut. Tapi itu implied ya, ketika dia bilang berpuasa ya maksudnya berdoa juga kan begitu. Tapi perlu disadari, perlu kita juga tahu bahwa sebelumnya Mordekai itu dengan orang Yahudi berpuasa sudah. Coba baca pasal yang keempat itu. Tapi kemudian Esther mendapatkan berita itu, dia bilang lagi, sekarang berpuasa untuk aku. Karena udah 30 hari, bayangkan 30 hari aku nggak dipanggil raja. 30 hari. Gimana suami istri? Ratu ya, ratu. The queen of the kingdom or the empire lah. Nggak pernah dipanggil dalam 30 hari. Dan memang begitu aturannya. Dan hanya dipanggil oleh raja baru datang. Kalau tidak, muncul tiba-tiba bisa mati. Kan begitu. Itulah anehnya salah satu ini cultural shock kita kan. Nah lalu dia bilang, bikinlah begini. Nah yang jadi masalah adalah ini seperti, saya lihat kisahnya seperti si Yakub ya. Ketika menghadapi Esau yang akan bertempur ya dalam pertemuan setelah berapa belas tahun mereka nggak ketemu. Dia terpelecok. Tapi di situ kekuatannya. Nah ini kan minta puasa. Dan Esther juga bilang, aku kan puasa juga dengan dayang-dayangku. Bukan? Iya. Puasa. Lalu ngadap raja. Apa-apaan? Kau nggak segar kan begitu. Tapi itulah. Jadi dari situ kita lihat bahwa ketika aku lemah, seperti yang Paulus ya saksikan, engkau kuat. Maksudnya Tuhan yang kuat. Jadi kita mau serahkan semuanya. Jadi ketika ditanya pentingnya, secara jemaat, kalau dia bilang secara jemaat, secara komunitas, salah satunya itu persatuan. Di situ nyatunya kita. Kita nyatu di situ. Kita sungguh-sungguh, kita jadi lebih. Ya mudah-mudahan segala perselisihan waktu perang kemerdekaan dulu ya, kenapa Indonesia kok kompak gitu. Sekarang pilpres atau pil apa ya, berantem. Jadi karena apa? Ya sama-sama menderita. Begitu ya, kita harus hadapi. Nah, jadi ada pepatah perkataan begini. Ketika
Tiram mengalami sakit perut, muncullah mutiara. Nah itu bicara tentang puasa ya. Jadi ketika kita afflict, kita punya perut, walaupun sebenarnya itu instan ya. Itu sebenarnya paling instan ya. Kita menderita askese ya, seperti hidup orang SNI. Biasanya kerohaniannya akan lebih bebas daripada ini nih, keperluan tubuh ini. Terima kasih. Oke, thank you Pendeta. Nah, tadi Pendeta juga sudah jelaskan bahwa tidak ada nama Allah di dalam kitab Ester ini. Apakah pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai orang Kristen tadi walaupun sudah dijelaskan ya bagaimana bijak itu, tapi apakah kita nggak perlu untuk menyatakan, untuk bersaksi contohnya, hanya dengan kehidupan yang baik saja gitu. Karena kalau kita lihat di pelajaran kita tentang misi juga, ini kan tentang misi. Terus ada tiba-tiba nih cerita tentang Ester dan Mordekai. Apa sih yang kita bisa pelajari tentang misi Allah, misi saya ini dalam cerita ini gitu, Pendeta, silakan. Mudah-mudahan orang muda banyak yang mendengar ya. Khususnya dalam konteks begitu banyak orang terlalu sensi masalah nama. Yang GHWH lah harus itu disebut ya. Ini kan repot kita gini ya. Jadi begini, jikapun nama Tuhan tidak disebut, tapi at least we understand bahwa the deeds of God is being realized. Itu yang paling penting kan. Kita sebut-sebut nama Tuhan. Tuhan juga parah kan, karena Yesus pernah katakan gitu. Sebut-sebut Tuhan kan. Gak kenal aku sama kau. Siapa kau? Ya kami berbuat baik demi apa? Kau pembuat kejahatan katanya. Saya berkhotbah dari Injil, tapi Tuhan katakan kau pembuat kejahatan katanya. Aku gak kenal kau. Padahal saya sebut nama Tuhan. Jadi penting juga menyebut nama itu ya. Artinya memperkenalkan Tuhan itu ya. Tapi kita juga harus ngerti bahwa dalam konteksnya Ester dan Mordekai, kalau ini dalam settingan misi ya, bahwa agar orang sadar bahwa perbuatan Allah itu ada. Makanya God is good. God is good all the time ya. Itu kan maksudnya penekanannya pada deeds-nya. Perbuatan Allah, bukan kepada Allahnya. God is good all the time. Yang ditekankan di situ perbuatan Allah, bukan God-nya, bukan. Perbuatan Allahnya. Karena banyak orang sekarang tidak akui lagi Allah karena merasa bahwa Allah nggak berbuat sesuatu untuk dia. Kan begitu. Tapi kita perlu berikan, ini gambaran. Bahwa walaupun nama Tuhan tidak disebutkan, perbuatan Allah direalisasikan di sini. Apa tuh lagu terkenal ini? If you cannot see His hand, His hand. Nah, you understand, His heart is there, kan begitu ya? Nah, itu yang terjadi. Jadi ya, marilah kita berikan semacam apresiasi ketika munculnya pelajaran yang ke-12 ini dalam konteks misi ya. Ada bagian yang seperti ini. Orang-orang yang berada pada setting yang berbeda. Jadi jangan terus bikin semacam kuliah teoritis ya. Katakan, seharusnya gini bro. Nanti kalau orang itu bilang, coba datang aja kok ke sini. Bisa nggak kau buat? Kan begitu. Ya. Jadi mereka menang. Terima kasih. Oke. Nah mungkin di menit-menit terakhir ini, apa sih yang bisa kita pelajari mengenai misi ini dalam cerita Ester dan Mordekai? Boleh, Emi? Oke, singkat dari aku, Kak. Jadi yang aku ambil pelajaran dari Ester dan Mordekai, karena konteksnya kita kan beda-beda. Konteksnya mereka juga beda waktu itu. Kenapa mereka nggak harus bilang? Nah, itu konteks mereka waktu itu. Tapi pelajaran yang bisa saya ambil dan mungkin bisa saya sampaikan adalah perbuatan kita, tindakan baik kita itu bisa menjadi satu pesan yang besar bagi orang-orang di luar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan itu nyata di dalam hidup kita. Itulah. Oke. Dr. Wilson? Ya, mungkin kalau masih agak nyambung dengan yang tadi Pastor Leroy katakan, jadi ada satu kutipan yang mengatakan bahwa preach the gospels at all times, if necessary, use words. Jadi kan selalu sama kan idenya bahwa yang penting hanya baik. Kalau menurut saya itu sebenarnya tidak tepat juga. Karena kisah Ester ini make sense, masuk akal karena kita membacanya sebagai seorang Kristen. Dan kita mengatributkan apa yang terjadi adalah karena Allah. Tapi kalau cerita ini dibaca begitu saja, nggak tahu ini siapa yang membuat ini. Netral kan ya bisa dewasa ini. Jadi penting untuk memang mengatributkan apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang adalah karena Allah gitu loh. Jadi kita bisa katakan hanya dengan perbuatan baik orang akan mengenal apa yang dikenal. Kalau orang nggak mengenal kita juga adalah selain baik, kita juga adalah
punya identitas. Nah, makanya nih identitasnya ini menarik juga. Kalau orang kita tidak dikenal sebagai orang Kristen, penyembah Allah yang hidup, tapi orang mengenal kita sebagai orang baik, apa gunanya? Itu hanya berguna kalau disatukan. Oh, dia menyembah Allah dan dia baik. Baguslah itu. Jadi kalau hanya dikenal sebagai orang baik, tapi tidak dikenal sebagai orang yang ini, ya nggak bisa. Makanya Esther dan Mordekai bisa dikatakan dipaksa oleh keadaan, yang mungkin Allah sendiri itu kan, atau menunjukkan bahwa pada saat tertentu ya tidak bisa hanya baik dan kompeten seperti Mordekai, tidak bisa hanya yang mungkin gemulai, baik, cantik, seperti Esther, tapi pada saat tertentu dia harus juga mengatakan, saya adalah orang Yahudi, saya adalah orang Kristen, saya adalah penyembah Allah. Tetap harus itu dilakukan. Jadi nggak bisa hanya dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan itulah kisah daripada Esther. Kenapa? Dia bukan hanya berbuat baik saja, tapi dia secara aktif melakukan sesuatu untuk menjaga, menahan, ya berencana lah apa segala macam. Jadi ada hal-hal yang memang harus dilakukan yang terlepas daripada hanya ya udah hidup baik-baik saja. Nah, mungkin itu kalau dari saya. Simpulan pendeta. Belum pelajaran. Saya suka dengan pelajaran ini. Saya mungkin nggak tahu lah ya apa terlalu apa. Tapi mungkin sebelum saya menjawab, saya perlu apresiasi ya. Semakin lama semakin tajam ini pertanyaannya. God bless you. Begini, Haman merancang-rancangkan kejahatan bagi orang Yahudi supaya itu dibinasakan, kan begitu? Tapi kemudian pada akhirnya orang Yahudi justru yang menjadi hero di sini. Dan kemudian ada karena ketakutan, lalu kemudian orang jadi orang Yahudi. Bayangkan, nggak ada hubungannya orang jadi orang Yahudi. Iya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari situ? Saya melihat bahwa, kalau kita masih rasis, kita itu bukan penginjil. Kalau masih rasis ya, atau karena background ya, kita background setting. Kalau yang ini, kalau nggak yang ini, nggak lah gitu. Nah, orang Yahudi coba lihat. Ada banyak kesempatan mereka itu akan dibunuh oleh orang-orang yang jadinya Yahudi. Tapi ujungnya mereka terima. Ini Yahudi proselit, katakanlah seperti itu. Jadi masuk mereka kepada, katakanlah dulu, ya kalau secara Kristen ini jadi orang Kristen. Tadinya itu yang mau bunuh kita. We welcome. Jadi bukan hanya sekedar ras, tapi justru musuh itu menjadi pengikut Kristus. Itu luar biasa kan? Itu pelajaran yang sangat luar biasa yang saya lihat dari pelajaran Esther ini. Dan mereka terima. Buktinya jadi orang Yahudi, terima aja. Mari. Nggak apa-apa. Mari. Terima kasih. Oke, thank you Pak Pendeta, Emi, dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran ini bisa jadi banyak ya, pastinya banyak pelajaran yang kita bisa ambil, poin-poin bagaimana kita melakukan misi Allah di zaman kita sekarang. Dan saatnya kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Silakan. Baik, saat ini kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah masuk di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat akan dijawab oleh Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta atas kesediaannya. Langsung saja saya tanyakan Pendeta, ada dari Roni Tai Rumatana. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan anak muda kaya sedih di saat Yesus Kristus memintanya untuk memberikan kekayaannya pada orang miskin? Baik, terima kasih Kak Yola. Shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, jadi ini kisahnya bagaimana seorang muda yang kaya ya. Ada ya pemimpin muda yang kaya yang datang kepada Yesus untuk menyapa Yesus yang baik, guru yang baik. Lalu Yesus sampaikan, lalu dia tanyakan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu ketika berbicara dengan Yesus, Tuhan sampaikan bahwa turuti perintah-perintah Allah. Oh, dia bilang, oh dari kecil saya sudah. Oh, tapi Yesus tahu bagaimana ada ganjalan di hatinya. Lalu Yesus katakan ya, saya ingin bacakan dari Lukas 18 ayat 20-23. Ya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya.
Dalam terjemahan lain lagi, ia banyak hartanya. Hmm. Jadi kenapa ia sedih? Karena ia cinta sekali hartanya. Dia banyak sekali, dia sangat kaya. Dalam Lukas ini katakan bahwa dia sangat kaya. Jadi memang hati-hati dengan jebakan seperti ini ya. Itu diamarkan oleh Rasul Paulus. Coba boleh baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Itu dia. Jadi nasihatnya adalah bahwa bayangkan ya, yang meminta ini Yesus ya kepada orang muda yang kaya. Yesus adalah dia tahu betul bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Bahkan Yesus adalah oknum kealahan. Dialah sumber segala berkat itu. Tetapi ketika diminta untuk jual hartanya, ingat bahwa itu semua dari Allah. Makanya diamarkan oleh Rasul Paulus melalui surat kepada Timotius bahwa peringatkan orang-orang, terutama orang-orang yang banyak hartanya, jangan sampai mereka hatinya terpaut terhadap kekayaannya. Kaya tidak ada masalah, kaya itu adalah berkat Tuhan. Tapi ketika hati kita terpaut kepada berkat, bukan kepada pemberi berkat, itu yang berbahaya. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sebelumnya, coba boleh Yola baca ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu dia. Cinta kepada harta. Jadi orang muda itu ingin selamat. Ada banyak orang di dalam dunia ini ya, bahwa dia orang yang setia. Ya, dia gereja aktif, segala macam aktif, tapi dia cinta harta. Bukan cinta kepada Tuhannya yang pemberi harta. Makanya Rasul Paulus kepada Timotius nasihati, jangan taruh harap terhadap harta. Jangan cinta harta itu, tapi berharaplah kepada Allah yang memberikan harta itu. Cintalah Allah sumber segala berkat itu. Sehingga kalau Allah yang sumber segala berkat itu minta kita untuk serahkan harta kita, ya nggak ada masalah. Karena dialah pemberi berkat itu. Jadi hati-hati kita jangan sampai kejebak dengan mencintai berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita bersyukurnya kepada Allah. Jangan taruh hati terhadap, artinya jangan cintai itu semua. Bisa mengakibatkan kita tidak setia mengikuti Tuhan. Cintailah pemberi berkat itu, Yola. Iya. Jadi karena Yesus tahu bahwa orang muda ini memang menaruh cintanya sama hartanya. Ya. Makanya dia sedih. Padahal Zakheus waktu dia banyak harta juga, tapi nggak diminta, dia kasih sendiri Karena Zakheus, bayangkan ya, Zakheus ini pemimpin pemungut cukai. Ya, ini luar biasa. Saya ingin ceritakan sedikit. Biasanya orang-orang dalam top karir seperti itu biasanya dia akan jaga martabatnya ya. Ini dia nggak peduli lagi dengan martabatnya. Bayangkan, dia naik pohon loh. Jarang lah kita lihat orang kaya manjat pohon untuk ketemu sama orang. Dia udah nggak peduli lagi dirinya. Dia pengen kenal Yesus yang sudah dia dengar bagaimana kisahnya. Mesias yang dijanjikan. Dia pengen sekali. Jadi hatinya memang terpaut. Jadi ketika Yesus minta, Zakheus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Sampai di rumahnya, dia akan serahkan semuanya. Kalau artinya dia akan bayar orang-orang yang memang sudah dia tagih jauh lebih daripada itu. Dia akan bayar semuanya itu. Kenapa? Hatinya di Yesus. Sampai dirinya pun dia nggak peduli. Bayangkan dia manjat pohon, buat saya itu luar biasa. Dengan perilaku manjat pohon itu dia nggak peduli lagi martabatnya. Dia pengen betul-betul ketemu Yesus. Jadi dirinya saja dia sudah nihilkan, apalagi hartanya. Jadi memang cinta akan Tuhan membuat kita akan semakin mengasihi Tuhan, dan kita tidak akan silau dengan semua apapun. Harga diri kita, cinta akan uang nggak menyilaukan kita. Karena cinta akan Tuhan itu telah memenuhi hati kita dan mencukupi kepuasan batin kita. Oke, thank you jawabannya Pendeta. Nah, ini ada satu lagi, ini menarik nih Pendeta. Dari Bambang Eko. Saya selalu membantu saat seseorang memerlukan bantuan. Tapi saat saya mendapat masalah, tidak ada satupun orang yang membantu. Saya selalu sabar dan berdoa. Itu pun tidak ada satupun orang yang membantu juga. Bagaimana solusinya Pak Pendeta? Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Yola. Luar biasa, terima kasih Bambang Eko atas pertanyaannya. Boleh baca dalam Lukas 6 ayat 35-36.
Oke, Lukas 6 Ayat ayat 35 sampai 35 sampai 36. 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Iya. Wow. Jadi memang yang Tuhan minta dari kita adalah karakter murah hati itu. Karena itulah karakter Allah. Bapa kita dalam murah hati, biar kita juga murah hati. Jadi orang-orang yang murah hati, kita akan memberi tanpa harap imbalan, tanpa harap balasan. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang nggak buta dan tuli. Dia tahu apa yang sudah kita buat. Bahkan boleh satu ayat yang terakhir saya akan bacakan ya. Amsal 19 ayat 17. Oke. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi nggak apa-apa, Pak Bambang Eko, tetap berbuat baik, jangan harap balasan untuk kita semua, jangan pernah harap balasan. Bahkan Alkitab katakan, Amsal, kita bisa memiutangi Tuhan. Memiutangi artinya Tuhan kita hutangkan dengan perbuatan baik Tuhan, dengan perbuatan baik kita. Artinya itu karena Tuhan ada di hati kita. Jadi karakter murah hati biar kita boleh miliki karena Bapa kita adalah murah hati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Dia rindu karakternya terpancar di kehidupan anak-anaknya. Sehingga kita nggak kecewa kalau nggak ada balasan, kalau nggak ada imbalan, nggak apa-apa. Lakukan terus dengan penuh sukacita. Allah tidak pernah tidur, Pak Bambang. Allah akan memberkati saya dan kita semua. Dan kalau misalnya Pak Bambang itu lagi ada masalah, lagi ada butuh bantuan, tapi tidak ada sepertinya yang membantu, ingat Tuhan ya berarti. Oh iya, jelas. Allah tidak pernah membiarkan kita sampai detik ini, Pak Bambang atau Saudara Bambang Eko, Tuhan masih memberkati kita, bukan? Dalam segala problema yang kita hadapi, tetap Tuhan turut campur tangan. Tetap Tuhan turut campur tangan. Tetaplah berbuat baik, itu yang Tuhan minta dari kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Terima untuk kasih, jawabannya. sama-sama. Nah teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab, dan kalau misalnya masih ada sehubungan dengan pelajaran kita triwulan ini, misi Allah misi saya, silahkan hubungi atau nomor call center Hope Channel Indonesia bisa juga, atau melalui kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Kita akan kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Leroy. Kita berdoa. Bapa di sorga yang mempunyai misi, yang kami juga dipanggil untuk menunaikan misi itu. Bapa di sorga belajar dari Esther dan Mordekai, hamba-hamba Tuhan. Di pengasingan mereka telah memainkan peran dalam kapasitas mereka masing-masing. Bapa di surga kami terberkati olehnya. Hamba-Mu berdoa agar ini juga boleh menghamiri pengertian kami, bahkan kemauan kami untuk melayani Tuhan dalam menyampaikan atau menunaikan misi ini. Agar setiap segmen manusia ini yang terbagi-bagi di dalam ras atau golongan itu juga terjangkau, sehingga tidak ada orang, tidak ada kelompok yang tidak dijangkau oleh misi Tuhan melalui human agent, yaitu kami sendiri. Bapa di sorga memberkati juga para pelajar yang bersama-sama dengan kami, agar mereka juga boleh ambil keputusan untuk lakukan sesuatu di misi ini, agar nama Tuhan dipermuliakan, diperdengarkan, perbuatan-Mu akan dilihat oleh banyak orang. Ada banyak orang kemudian dipersiapkan untuk kedatangan Yesus kali yang kedua. Inilah doa dan sembah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya.